Program makan bergizi gratis sedang menjadi perhatian banyak orang. Tujuannya jelas, yaitu untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak. Tetapi pertanyaannya, apakah makanan yang diberikan itu benar-benar sudah bergizi atau hanya terlihat bergizi? Mari kita bahas. Jika kita berbicara tentang program makan bergizi gratis, kita harus mulai dari tujuan utamanya. Program ini dirancang untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Secara konsep, ini adalah langkah yang sangat baik, karena gizi merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan, perkembangan otak, dan kesehatan jangka panjang. Dalam ilmu gizi, makanan itu dikatakan bergizi bukan hanya karena mengandung karbohidrat atau makanan yang sekedar membuat kenyang. Makanan yang benar-benar bergizi harus memenuhi prinsip gizi seimbang. Artinya, dalam makanan yang disajikan itu harus ada kombinasi yang tepat antara karbohidrat sebagai sumber energi, protein sebagai bahan pembangun, lemak sehat, serta vitamin dan mineral yang berasal dari sayur dan buah. Secara teori, menu dalam program seperti ini biasanya disusun berdasarkan standar angka kecukupan gizi. Standar ini mempertimbangkan kebutuhan energi dan zat gizi sesuai usia dan kondisi seseorang. Jadi, di atas kertas, program ini sudah berbasis sains. Namun, tantangan sebenarnya bukan pada konsepnya, melainkan pada implementasinya di lapangan. Ketika program dijalankan dalam skala yang sangat besar dengan jutaan penerima di berbagai daerah, maka muncul berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kualitas makanan yang sampai ke tangan penerima. Misalnya, proses pengolahan makanan, kemudian penyimpanan, distribusi, hingga waktu antara memasak dan konsumsinya. Dalam ilmu keamanan pangan, ada konsep yang sangat penting yaitu keamanan mikrobiologis makanan. Makanan yang secara teori bergizi bisa menjadi berbahaya jika terkontaminasi bakteri akibat penyimpanan yang tidak tepat atau distribusi yang terlalu lama. Ini yang menjelaskan mengapa dalam beberapa kasus muncul laporan keracunan makanan dalam program serupa. Selain itu, kualitas bahan makanan juga menjadi faktor yang penting. Tidak semua sumber protein memiliki kualitas yang sama. Tidak semua lemak baik untuk tubuh. Dan tidak semua makanan yang terlihat lengkap benar-benar memberikan manfaat optimal. Sebagai contoh, makanan yang tinggi karbohidrat sederhana, tetapi rendah dalam protein dan serat, dapat membuat seseorang cepat kenyang, tetapi tidak memberikan kestabilan energi dalam jangka panjang. Dalam konteks anak-anak, ini bisa berdampak pada konsentrasi belajar dan perkembangan metabolismenya. Kita juga perlu memahami bahwa bergizi bukan hanya soal kandungan, tetapi juga soal keseimbangan. Terlalu banyak karbohidrat misalnya, tanpa diimbangi protein dan serat yang cukup, justru dapat menyebabkan fluktuasi gula darah yang tidak stabil. Di sisi lain, program seperti ini tetap memiliki nilai yang sangat penting. Bagi sebagian masyarakat, akses terhadap makanan bergizi masih sangat terbatas. Program ini dapat menjadi jembatan untuk memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan asupan makanan secara rutin. Namun, agar benar-benar efektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kualitas menu harus benar-benar dijaga, bukan hanya secara teori tetapi juga di dalam praktik. Kedua, sistem distribusinya harus memastikan makanan itu tetap aman dikonsumsi. Dan yang ketiga, edukasi gizi yang perlu berjalan seiring agar masyarakat memahami pentingnya pola makan seimbang, bukan hanya mengandalkan program bantuan. Dengan kata lain, program makan bergizi gratis adalah langkah awal yang sangat baik, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana program tersebut dijalankan di lapangan. Jadi, apakah sudah benar-benar bergizi? Jawabannya bisa ya, secara konsep,
tetapi dalam praktik masih sangat bergantung pada kualitas implementasinya. Oke, itu saja. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat.